Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Pagi ini kita datang di tempat suci Fatima ini sebagai peziarah iman dengan penuh rasa syukur, doa dan permohonan datang kepada Tuhan bersama dengan Bunda Maria, memohon rahmat dan belas kasih-Nya. Di tengah-tengah dunia yang menawarkan kepuasan sesaat, Tuhan mengundang kita untuk datang kepada-Nya yang memberikan kebahagiaan sejati. Dialah roti hidup, sumber yang tak pernah kering, yang terus dilimpahkan bagi kita. Bunda Maria mengundang dan mengajak kita untuk datang kepada Yesus, Sang Sumber Kebenaran Sejati. Dalam Ekaristi pagi ini kita berdoa untuk beberapa intensi misa. Pertama, mohon kedamaian kekal bagi Bapak Fransiskus Asisi Lukman Tobing. Kedua, untuk Bapak Eduardus Yohan Gunawan dan para leluhur serta orang tua, kiranya belas kasih ilahi senantiasa memberikan kedamaian abadi bagi mereka. Ketiga, mohon bagi Frater Franz Harja Setika PHK dibebaskan dari sakit penyakit dan melimpah dan mengalami rahmat berkat Tuhan. Ketiga, mohon doa untuk anak Gregorius Dimas Yudhistira, semoga segera mendapat panggilan di tempat kerja yang baru, dan mohon kelancaran operasi Bapak Raden Siswanto yang akan dilakukan Selasa pukul 9 di RSPHC Surabaya. Mari kita siapkan hati mengawal Ekaristi dengan terlebih dahulu mohon ampun untuk semua kelalaian dan dosa-dosa kita, agar kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi mereka yang dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Semoga setelah Kau sucikan dari segala dosa, para hamba-Mu makin berkembang dalam segala rahmat dan tidak kekurangan sesuatu pun dari kemurahan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Para Rasul. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu?
Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agung Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan jiwaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan jiwaku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku roti hidup, sabda Tuhan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa."
Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, berikanlah roti itu senantiasa. Inilah kerinduan setiap manusia dalam hidup ini. Dunia memang menawarkan berbagai macam kesenangan, tapi orang tidak pernah mengalami sukacita. Yesuslah yang menjanjikan sukacita sejati. Maka ketika orang banyak berbondong-bondong datang mencari Yesus, Yesus menegaskan, "Kamu datang hanya mencari roti saja, makanan jasmani yang akan binasa. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dan engkau tidak akan lapar dan haus lagi." Kita pun juga punya kerinduan itu, agar kita sungguh juga boleh senantiasa terus mendapatkan sukacita sejati di dalam Yesus. Bunda Maria mengundang kita untuk datang kepada Yesus, dan Dia membawa kita anak-anak Maria untuk mengalami sukacita itu, menemukannya di dalam Yesus. Pada penampakan di tempat ini, Maria menegaskan soal pentingnya pertobatan, doa, dan silih bagi perdamaian dunia. Memang dunia senantiasa dilanda oleh peperangan, kekacauan, kekalutan hati manusia. Kepada siapa kita datang selain pada Yesus sendiri? Maria menunjuk kita pada Ekaristi Kudus. Dalam Ekaristi itulah kita sungguh akan menemukan sukacita sejati. Maka para saudara, hari ini kita di tempat suci Fatima ini bersama dengan Bunda Maria, kita dihantar untuk menemukan sukacita itu di dalam Yesus, roti sejati yang memberi kelegaan bagi dunia yang kacau dan panas ini. Kita dalam keheningan batin sungguh diundang untuk merasakan bagaimana Maria mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan sejati di dalam Yesus Sang Putra dalam Ekaristi Suci. Tentu saja kita juga datang sini bukan hanya sekedar mencari mujizat-mujizat. Kalau Tuhan memberikan rahmat, kesembuhan-kesembuhan lahiriah, syukur pada Dia, pada Allah yang Maha Kasih. Tapi lebih dari itu tentu saja Maria ingin supaya iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus semakin diteguhkan dan diperkuat. Kita juga diundang untuk belajar dari Bunda Maria, bagaimana mencintai Yesus sebagaimana Maria mencintainya. Ketika kita sungguh bertumbuh dalam iman, dalam kesadaran mencintai Yesus sebagaimana Maria mencintainya, di sana kita sungguh menemukan sumber yang tidak pernah kering, menemukan Yesus Sang Roti Hidup yang akan sungguh menghantar kita kepada keselamatan abadi. Tuhan memberkati kita.
Salam sabar Romo kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu ini hasil pendasan menjadi roti kehidupan terpujilah Allah selamanya. Terpujilah Tuhan semesta dalam sabar kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil pokok anggur dan selama itu kami menjadi minuman dan terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan gerejamu yang sedang bersuka cita ini. Semoga persembahan yang kami bawa ini membuahkan sukacita kekal bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini, pantaslah kami memuliakan Dikau lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan
wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Hose dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Praban Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan berut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Tuhan. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah membaharui umat-Mu dengan misteri-misteri surgawi. Pandanglah umat-Mu dengan penuh kasih. Semoga dengan tubuhnya yang fana ini, mereka Kau mampukan untuk mencapai kemuliaan kebangkitan yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, peran Ekaristi sudah selesai.